Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini, hari Rabu ya, 7 Desember 2022. Dan saat lagi saya akan berbincang-bincang nih dengan Mas Muhammad Iqbal, Wakil Ketua PPI Taiwan. Kita mau ngobrol ini soal pendidikan ya. Bagaimana mahasiswa dan pelajar Indonesia yang studi di sana, gimana serunya ya. Keseruan belajar di Taiwan. Kita bisa ngobrol langsung dengan Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Siapa ini? Mbak Dora. Mbak Dora. Ya betul. Gimana kabarnya nih Mas Iqbal? Alhamdulillah baik, sehat, dan luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini ada jadwal kuliah? Saya third year student, Mbak. Jadi saya sudah nggak ada kuliah lagi. Sekarang sedang fokus ke riset disertasi saya. Jadi relatif lebih santai sekarang. Di sana memang ambil studi apa nih Mas Iqbal? Saya sekarang mahasiswa di S3 Ilmu Politik National Cheng Kung University, Taiwan. Sekarang sedang mengerjakan riset tentang tata kelola bencana, khususnya di Indonesia. Ini cocok sekali nih, apalagi beberapa waktu terakhir ini ada erupsi Gunung Merapi, erupsi Gunung Semeru dan juga ada gempa ya di Betul. Cianjur kemarin. Tepat sekali nih ambil studi ini. Oh ya, untuk studi ilmu politik ini di Taiwan, ini jalur beasiswa atau pribadi nih, Mas Iqbal? Saya jalur beasiswa, kebetulan saya jalur beasiswa full scholarship dari kampus National Cheng Kung University, khususnya untuk beasiswa Distinguished International Student Scholarship. Bisa ceritain mungkin ke teman-teman pendengar kita ini gimana Mas Iqbal akhirnya mendapatkan beasiswa, apalagi nih beasiswa yang full ya, full scholarship ini. Ya. Awalnya tentu ya awal-awal ini saya searching di internet, melihat berbagai informasi beasiswa di berbagai negara, dan tentu ya untuk S3 ini sebenarnya kalau nggak scholarship sulit sekali untuk mungkin yang ekonominya pas-pasan seperti saya, dan beberapa informasi ya termasuk dari PPI, teman-teman yang sudah lebih dulu kuliah di Taiwan khususnya, kemudian mencari informasi-informasi terkait dengan beasiswa yang ada di Taiwan khususnya. Nah, kebetulan banyak sekali model-model beasiswa di Taiwan karena pemerintah Taiwan sangat terbuka sekali untuk mahasiswa internasional, dan bahkan hampir di setiap kampus itu punya scholarship sendiri untuk international student. Nah, sebenarnya ketertarikan saya untuk S3 itu sudah dari saya sejak S2, Mbak Dora. Ketika saya menempuh studi S2, saya sudah mulai berencana untuk melanjutkan S3 di luar negeri. Nah, mencari informasi selama kuliah dan akhirnya menemukan Taiwan sebagai salah satu negara, opsi negara waktu itu, dan mencari informasi-informasi beasiswa di kampus-kampusnya, dan relatif cukup mudah menurut saya, tidak terlalu sulit, persyaratannya masih still acceptable, dan mencoba-coba, Mbak Dora. Dan kebetulan ini percobaan pertama dan langsung tembus juga, alhamdulillah. Jadi full scholarship, dapat biaya hidup bulanan, kemudian bebas tuition fee juga, seperti itu. Oke. Dan ini kenapa memilih Taiwan?
tentunya banyak ya negara-negara lain yang menawarkan beasiswa. Alasan pertama kalau kenapa Taiwan, sebenarnya kalau saya lebih spesifik ke kampusnya sih, Mbak. Jadi kalau pertama, kampus yang saya tuju adalah kampus yang top 200 dunia. Kemudian itu menjadi opsi. Sebenarnya tidak ada spesifik kenapa Taiwan, kenapa negaranya Taiwan, tapi saya lebih ke spesifik ke memilih top university-nya saja sih, Mbak. Jadi ketika saya memilih Taiwan, sebenarnya lebih besar faktor pendukungnya itu di kampus. Kebetulan National Cheng Kung University ini, kampus saya sekarang itu adalah salah satu kampus terbaik di Taiwan dan kampus top 234 dunia. Jadi menurut saya ini salah satu kampus yang baik lah seperti itu. Jadi kebetulan buka beasiswa untuk international student juga. Jadi itulah kenapa saya memilih kampus ini dan memilih Taiwan sebagai negara. Jadi untuk apply beasiswa di Taiwan sendiri nih, Mas Iqbal, apakah kemampuan bahasa China ini diwajibkan? Oke, untuk international student saya tidak ada persyaratan khusus terkait dengan kemampuan bahasa Cina, karena kemampuan bahasa Mandarin ya khususnya, karena ketika saya mendaftar saya juga lihat beberapa beasiswa yang disediakan oleh negara pun tidak ada mengharuskan untuk berbahasa Mandarin dengan baik atau skor tes yang tertentu seperti itu. Jadi cukup bahasa Inggris ya, TOEFL, dan kemudian itu sudah cukup untuk mendaftar jalur beasiswa di Taiwan seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan yang spesifik terkait dengan kemampuan bahasa Cina atau kemampuan bahasa Mandarin itu sendiri. Ini khusus untuk international school ya? International studies ya? Iya, betul. Tapi untuk scholarship yang lainnya mungkin diwajibkan untuk bisa mungkin ya bahasa Mandarin. Adakah info yang Mas Iqbal tahu mungkin dari mahasiswa lainnya di sana? Kalau untuk internasional, kalau untuk bahkan pemerintah Taiwan itu juga menyediakan beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin, Mbak Dora. Jadi memang mungkin beberapa kampus ya, Mbak. Jadi kalau beasiswa negara itu dia tidak menspesifikan untuk berbahasa Mandarin dengan baik misalnya. Tapi mungkin untuk level kampus mungkin ada yang mensyaratkan tentang itu, karena tentu di Taiwan bahasa utamanya adalah bahasa Mandarin, dan kemudian local people-nya juga tidak berbahasa Inggris, jadi sulit juga untuk berkomunikasi. Saya walaupun sudah 2 tahun di sini di Taiwan, tapi saya juga masih belum bisa berbahasa Mandarin dengan baik, cuman ya ni hao, xie. Tapi kalau saya jika ingin tertarik belajar bahasa Mandarin, pemerintah Taiwan bahkan menyediakan program beasiswa namanya Hayu, saya lupa spesifiknya, dan itu per bulan bahkan diakomodasi 15 juta per bulan untuk biaya hidup selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi mereka sangat open sekali. Tapi kalau untuk beasiswa saya yang sekarang itu tidak mengharuskan untuk berbahasa Chinese. Bahkan beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan dan Kementerian Luar Negeri Taiwan pun tidak menspesifikkan harus berbahasa Chinese dengan baik seperti itu. Bahkan untuk Kementerian beasiswa Kementerian Luar Negeri Taiwan itu juga 1 tahun pertama diajarkan berbahasa Chinese dulu seperti itu, dan itu disubsidi dan disediakan akomodasi oleh pemerintah Taiwan seperti itu, Mbak Dora. Jadi untuk kehidupan sehari-hari ini bagaimana Mas Iqbal berkomunikasi? Lebih menggunakan Google Translate. Jadi Google Translate itu sangat membantu sekali kehidupan saya di sini. Ya begitulah Google Translate, dan sometimes menggunakan bahasa isyarat. Bahasa tubuh ya? Bahasa tubuh.
Itu sangat membantu sekali untuk kehidupan sehari-hari ya, apalagi untuk membeli Ya, kebutuhan betul. sehari-hari sebagai mahasiswa. Lalu kalau untuk di Taiwan tentu untuk soal makanan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit lah ya. Hampir sama dengan makanan di tanah air begitu. Nggak ada kesulitan ya untuk adaptasinya sendiri. Kalau untuk makanan, kalau karena saya Muslim dan Taiwan ini eh, pork anywhere ya, babi di mana-mana. Jadi sulit sekali ya untuk kesulitan saya hanya em, menemukan makanan-makanan yang spesifik halal misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk varian rasa, kemudian jenis makanan itu relatif sama, tapi dan juga uniknya di Taiwan ini, Mbak, banyak sekali juga restoran-restoran Indonesia. Karena kan kita banyak pekerja migran Indonesia juga di sini. Kemudian bahkan ada juga toko khusus Indonesia yang menjual Indomie, sambal dan lain sebagainya. Jadi relatif mudah untuk mendapatkan makanan Indonesia, makanan khas Indonesia dan lain sebagainya seperti itu. Cuman kalau untuk di restoran memang harus lebih milih-milih seperti itu. Jangan sampai, terutama menu-menu yang berbahasa Cina itu harus menggunakan Google Translate lagi. Jadi untuk make sure yang kita pesan itu misalnya bukan babi atau apa gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya untuk barriersnya. Jadi mungkin lebih harus hati-hati begitu ya ketika memesan makanan, lihat Betul. ingredients-nya apa, mengandung apa begitu. Ya, betul. Lalu untuk perkuliahan sendiri ini Mas Iqbal ngekos ya atau sewa rumah atau bersama teman-teman di asrama? Saya apartemen kebetulan, Mbak. Apartemen. Dan lokasinya tak jauh begitu ya dari kampus sendiri. Oke, sangat dekat. Mungkin dari kosan saya ini bisa lihat atap departemen saya itu. Jadi sangat ya depan-depanan, belakang-belakangan. Sorry, saya di belakang departemen. Di kota mana Mas? Mohon maaf, National Canggu University ini? Di Tainan City. Tainan City ya. Jadi Kalau di Indonesia, Tainan City itu kayak Jogja. Jadi kota tua, banyak heritage juga, banyak museum, kemudian makanan relatif lebih murah daripada Taipei ibu kotanya. Lebih banyak orang jalan kaki, jadi masih vibe-nya masih kota tua yang based on budaya, culture dan lain sebagainya. Itu seru, Kayak gitu. itu seru banget ya. Berarti bisa mengeksplor begitu si Tainan City ini ya. Betul. Kayak Yogyakarta kan kayak kota yang selalu dirindukan begitu ya. Hangat begitu. Tempatnya menarik. Jadi ini biasanya Betul. habis pulang kuliah explore ya, jalan-jalan ya, traveling. Explore museum atau ya peninggalan kolonialisme waktu itu. Jadi lebih banyak sejarahnya sih. Memang kota sejarah. Mungkin kota sejarah dan budayanya Taiwan itu ya Tainan, seperti itu. Bukan kota maju. Kalau mereka kan punya kota metropolitan sendiri. Jadi kalau misalnya mau yang vibe-nya ibu kota harus keluar kota dulu seperti itu. Jadi memang masih asri sekali. Oke. Dari Tainan City ke Taipei berapa jauh, Mas Iqbal? Biasanya naik kereta cepat itu 2 jam. Oh, lumayan ya. Kalau naik local train itu sekitar 4 jam, 5 jam gitu. Seperti Jakarta Bandung lah ya jaraknya ya. Nah, iya seperti itu kira-kira. Ya cukup lumayan ya, dan menyenangkan sekali bisa studi atau sekolah di kota yang hangat nih, si Tainan City. Lalu kuliah di luar negeri nih, apa yang paling dirindukan? Yang paling dirindukan itu pecel lele. Oh, di sana nggak ada lele ya? Nggak ada ikan Pecel lele ya? lele. Ya, saya
sebenarnya dalam waktu minggu-minggu ini Mhm. juga berencana untuk pulang juga ke Oke. Indonesia karena rindu dengan pecel lele, sate, Kampung kelatak halamannya di Jogja. Oh, Jogja. Kampung halamannya Jogja ya, Mas Iqbal? Oh, Oh, Saya dari dari Bangka Bangka. Belitung, tapi S1 S2 saya di Jogja. Jadi saya sudah lama di Oh. Jogja, jadi pengen pulang ke Jogja ya seminggu 2 minggu lah. Rencananya pengen pulang karena kangen sama makanannya. Oke. Tapi pada prinsipnya sebenarnya lebih kangen pada eh, ke- kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya sih, budaya Mm-mm. Jogja ya, kemudian Jogjanya secara umum. Jadi Mm-mm. kayak kangen keluarga juga seperti itu. Jadi yang itu yang paling dirindukan, apalagi saya sudah 2 tahun setengah nggak Oh, enggak. pulang, Mbak. Jadi pengen pulang, pengen jenguk orang tua sih sebenarnya. Itu yang paling dikangenkan, paling dirindukan. Jadi or- Em, uh, jadi orang tua di Jogja ya, Mas Iqbal ya? Orang tua di Di Bangka, Bangka. cuma nanti Oke. kalau kalau pulang ke Jogja pengen bawa orang tua ke Jogja Oke. gitu. Jadi ketemunya di Jogja aja. Ketemunya di Jogja. Kirain kangen kuliner apa tuh yang namanya ya? Gonggong ya? Apa ya? Kalau di kampung, Gonggong. iya. Iya. Itu kangen juga Itu sebenarnya. itu enak loh, direbus, dicocol gitu, dicocol aja pakai sambel ya. Kenal, kenal juga ternyata Mbak Dora. Ternyata lebih kangen sama pecel lele ya dibanding gonggong ya. Itu kan rindu ya, berarti rindu rindu ketemu keluarga ya, kalau Mas Iqbal. Lalu ada nggak sih kesulitan ketika Mas Iqbal studi ya, atau merantau lah istilahnya ke luar negeri atau ke Taiwan ini? Apa kesulitan terberatnya? Kesulitan terberat pertama adalah eh, adaptasi dengan em, lingkungan akademik baru. Nah ini itu saya sempat agak kesulitan di 1 semester pertama, Mbak Dora. Em, Ketika saya S1 dan S2 tentu ya bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Mm-mm. Indonesia, teman-teman yang suportif, kemudian em, ya lingkungan yang hangat lah. Tidak berasa merantau ketika ke Jogja karena berasa semuanya keluarga, tapi ketika saya ke Taiwan ya lingkungan itu semakin uh, circle itu semakin sempit, semakin harus survive sendiri. Mm-mm. Kemudian saya tidak bilang teman-teman saya tidak suportif, di sini suportif. Tentu dia karena yang menyenangkan di sini adalah bertemu dengan banyak teman dari berbagai negara lain. Em, jadi bestinya sekarang bukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi sekarang dari misalnya dari Haiti, dari India dan lain sebagainya. Karena di departemen saya lumayan banyak international studentnya, jadi lebih ke menyesuaikan dengan budaya mereka, harus berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, itu 1 semester pertama itu melatih lidah ya. Sebagus apapun mungkin bahasa Inggris seseorang itu masih kaku ya, lidahnya masih kaku, tapi sekarang sudah mulai mulai terbiasa ya, udah 2 tahun setengah udah mulai terbiasa. Dan awalnya itu sempet shock juga ya ketika hari pertama saya kuliah itu saya pakai batik rapi, Mbak, tapi setelah profesor saya masuk ternyata cuma pakai t-shirt doang. Jadi kayak saya merasa loh ini saya salah kostum seperti itu. Jadi Jangan-jangan jadi Mas apa Mas ada disangkain dosennya ya? iya, malah saya dikira dosennya. Nah ini eh, ada hal-hal adaptasi-adaptasi yang saya sesuaikan ya, juga perspektifnya mungkin bukan cuman kalau saya kuliah di Indonesia perspektifnya hanya Indonesian minded ya, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, atau kalau saya kan tentang politik berarti politik-politik di Indonesia, tapi sekarang juga harus mengcompare dengan berbagai negara-negara yang ada di misalnya Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu yang kemudian menjadi struggle saya ketika saya di semester pertama, Mbak Dora. Oke. Tapi akhirnya bisa dilewati ya dengan Ya, lancar nih ya Mas Iqbal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya Mas Iqbal, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sukses untuk studinya ya. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.